Kak Hiro. Sonia syok mendengar jawaban kakaknya sampai kehilangan kata-kata untuk beberapa saat. Tadi Sonia tidak salah dengarkan Hiro akan menikahinya jika mereka bukan saudara kandung. Menikahinya. Bercanda, Hiro terkekeh melihat wajah panik adiknya. Lagian pertanyaan kamu aneh banget. Jelas-jelas kita adik kakak. Tapi seandainya kita bukan adik kakak, ya udah, kakak akan tetap baik sama kamu layaknya sesama manusia. Sonia mengangguk-anggukkan kepala. Ya, seperti yang dia duga, Hiro pasti akan menjawab begitu. Mungkin jawaban itu sama dengan jawaban kedua orang tuanya jika Sonia menanyakan pertanyaan yang sama. Pada dasarnya mereka orang baik. Pasti akan memperlakukannya dengan baik juga meskipun suatu hari nanti terbongkar dia bukan putri kandung keluarga Addison. Tapi Sonia tidak akan bisa. Dia yang terbiasa ditatap dengan penuh cinta, lalu tiba-tiba tatapan mereka berubah biasa. Dia yang terbiasa mendapatkan perhatian full, tiba-tiba perhatian mereka berubah biasa saja. Sonia belum siap menghadapi semua itu. Sungguh dia sangat ketakutan sekarang. Kenapa sih? Kenapa tiba-tiba tanya gitu? Apa yang kamu pikirkan? Ya aku penasaran aja, dulu kan kakak sering bilang aku anak pungut. Hiro tertawa, itu bercanda, Dek. Kakak juga udah jelasin kan? Kakak bilang gitu buat jahilin kamu. Jangan bilang. Kamu masih suka kepikiran sampai sekarang. Ya kadang-kadang. Sonia bergidik kecil saat merasakan hembusan angin yang agak kencang menyapu kulitnya. Merasa dingin, Sonia mengusap-ngusap lengannya agar lebih hangat. Kita masuk ke dalam aja, udah mulai dingin. Iya, Kak. Sonia hendak turun tapi tiba-tiba Hiro lebih dulu mengangkat tubuhnya dan menggendongnya ala bridal style. Kak. Takut jatuh, refleks Sonia melingkarkan tangan di leher kakaknya. Kak. Aku bukan anak kecil lagi. Kakak masih aja hobi gendong-gendong aku. Berat badanku juga nggak ringan lagi. Emangnya kakak nggak merasa berat gendong aku? Enggak. Kakak nggak merasa berat. Kakak akan terus menggendong kamu meskipun nanti kamu sudah menikah. Sonia tertawa, mencapit rahang kakaknya dengan gemes. Masa kakak gendong aku di depan suamiku, nanti suamiku marah. Ya aku marahin balik suami kamu. Memangnya dia siapa berani larang-larang kakak gendong kamu? Kakak sudah menemani kamu dari kamu lahir. Kakak yang lebih berhak kamu daripada siapapun. Ini bercanda atau serius ya? Sonia bingung mengartikan. Tapi mengingat Hiro memang seprotektif itu, Sonia tidak heran jika Hiro benar-benar melakukan itu. Sonia jadi membayangkan saat malam pertama dengan suaminya nanti, kakaknya akan tidur di tengah-tengah. Hiro, ikut papa, papa ingin bicara sesuatu. Setelah keluar dari kamar adiknya, Hiro terkejut melihat ayahnya sudah berdiri di samping pintu. Entah sejak kapan beliau berada di sana. Tapi yang jelas raut wajahnya tidak sedap dipandang. Bicara apa-apa, Pak? Tanya Hiro begitu mereka sudah sampai di ruangan lain. Mereka berdiri di dekat jendela yang menjulang tinggi sampai menembus dinding atas. Dari sini bisa langsung melihat area taman samping rumah. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Kayak gini gimana maksud papa? Terobsesi dengan adik kamu. Hiro terkejut untuk beberapa saat. Namun sepersekian detik wajahnya berubah biasa saja. Sepertinya papa salah memilih kata, bukan terobsesi tapi posesif, Pak. Wajar kan kakak posesif dengan adiknya? Obsesi Hiro. Kamu terobsesi. Kamu pikir papa tidak menyadari itu? Mungkin mama kamu tidak tahu, tapi papa tahu apa yang kamu pikirkan tentang adikmu. Handaru, laki-laki berusia lebih dari 50 tahun itu, menampilkan wajah yang sangat serius. Berbeda dengan ekspresi biasanya yang terlihat santai. Handaru bukan tipe orang yang keras. Tapi sekali marah dia bisa sangat keras. Memangnya apa yang aku pikirkan tentang Sonia? Lebih tepatnya apa yang bisa seorang kakak pikirkan tentang adiknya?
Kasih sayang, rasa cinta, rasa peduli seperti itu kan? Harusnya begitu, tapi tidak dengan kamu. Terus aku seperti apa, Pa? Perasaan yang kamu miliki pada Sonia lebih dari sekedar adik kan? Awalnya Papa mengira pelukan dan ciuman kamu hanya sebatas bentuk kasih sayang dari seorang kakak pada adiknya. Tapi beberapa tahun belakangan ini, tepatnya sekitar 2 tahun ini Papa mengamati kamu, Papa menemukan hal-hal yang mengejutkan. Setiap hari kamu selalu meminta Sonia mengirim kabar. Dia di mana, sedang apa dan bersama siapa. Beberapa kali Papa mendengar Sonia mengeluh dan heran dengan sifat keprotektifan kamu. Kedua, kamu punya studio foto di apartemen kamu yang isinya full foto Sonia dari bayi sampai sekarang. Dan masih ada banyak lagi keanehan-keanehan yang kamu tunjukkan. Dan yang paling membuat Papa marah. Saat semua orang tertidur, sekitar jam 2 malam, kamu diam-diam menyelinap masuk ke dalam kamar adik kamu dengan kunci cadangan kan. Kemarahan Handaru terlihat jelas dari sorot matanya yang memerah. Apa yang kamu lakukan saat itu? Handaru selangkah maju membuat Hiro selangkah mundur. Kamu sering sekali meminta izin pada Papa membawa adik kamu liburan ke luar negeri dan luar kota. Kalian tidur sekamar, seranjang dan seselimut. Jangan bilang kamu sudah sejauh itu. Jangan bilang kamu menjebak adik kamu untuk memuaskan kegilaan kamu. Jawab, tidak. Nafas Hiro memburu menahan gemuruh. Rasanya seperti dikuliti habis-habisan dan Hiro tidak bisa mengelak karena faktanya memang seperti itu. Aku tidak pernah menyentuhnya sekalipun. Bak. Handaru melayangkan pukulan tepat di wajah putranya. Pukulan yang begitu kuat membuat tubuh Hiro terhuyung ke samping. Kecewa. Tak tergambarkan betapa kecewanya Handaru sekarang. Meskipun dia mencecar putranya dengan pertanyaan begitu, jauh di dalam hati, Handaru berharap Hiro menyangkal dan mengatakan semua dugaan itu salah. Tapi Hiro menggakui di depan matanya sendiri. Bak. Tak puas sekali, Handaru kembali melayangkan pukulan di titik yang sama di rahang Hiro sampai sudut bibirnya robek. Hati Handaru sebagai seorang ayah hancur. Kesedihan ini tak terlukiskan. Sampai rasanya dada Handaru sangat sesak. Kamu orang kepercayaan Papa. Karena itu Papa mempercayakan adikmu. Untuk kamu jaga, bukan untuk kamu jadikan imajinasi gilamu. Imajinasi. Hiro mendonggak dan menatap papanya, aku mencintai Sonia, Pa. Aku sangat menjaganya. Bahkan dalam imajinasi kotorku sekalipun, aku tidak pernah membayangkan Sonia. Tutup mulutmu, Handaru sangat geram, di mana perginya otak cerdasmu itu sampai tidak bisa menggunakan logika bahwa perempuan yang kamu cintai itu adik kandungmu sendiri, Hiro. Aku juga bingung, Pa. Kenapa aku merasakan ini? Kenapa logikaku harus kalah dengan perasaanku? Ribuan kali setiap malam aku mencoba membunuh perasaan ini, tapi saat terbangun di pagi hari perasaan itu justru tumbuh semakin kuat. Menurut Papa aku baik-baik saja. Tidak, Pak. Aku juga sakit. Aku mencintainya tapi aku tidak bisa bersamanya. Jangankan bersama, membayangkan kami bersatu dalam imajinasi pun aku tidak bisa. Handaru mengepalkan tangan. Bukan tersentuh dengan kesedihan putranya, justru semakin marah. Kalau kamu benar-benar niat melupakan adik kamu akan mencoba menjalin hubungan dengan perempuan lain. Tapi selama 36 tahun ini mana pernah kamu dekat dengan perempuan lain? Ini peringatan pertama dan terakhir. Papa ingin kamu menikah secepatnya. Atau Papa akan mengirim adik kamu ke tempat yang tidak akan pernah bisa kamu temui. Pa. Keputusan Handaru final, tidak bisa diganggu-gugat atau diperdebatkan. Saat itu tanpa menunggu jawaban putranya, Handaru langsung pergi. Hari ini, Natasha, Nadira, Marshanda, dan Sonia meeting lagi untuk produk mereka. Kali ini Samudra juga ikut. Karena meeting mereka terbatas 4 orang, Samudra juga diizinkan masuk dan bergabung bersama mereka. Halo Samudra,
sapa Marsyanda dengan senyuman lebar. Samudra yang duduk di pangkuan ibunya menatap perempuan tua itu. Tapi wajahnya masih terlihat kencang, tidak seperti nenek-nenek. Wajahnya sama kencangnya seperti Oma Natasha. Padahal mereka sudah nenek-nenek seperti kata mominya. Sayang, ini namanya Oma Marsyanda yang mama ceritain di mobil tadi, sapa Samudra. Oh halo Oma Manda. Aduh lucunya. Boleh dipegang nggak? Tanya Marsyanda dulu pada ibunya. Biasanya kulit anak kecil cenderung sensitif, tidak boleh sembarangan menyentuh. Boleh, jawab Samudra sendiri. Ah makasih. Marsyanda duduk di kursi samping mereka, mengusap rambut Samudra dengan penuh kasih sayang. Lalu mencubit pipinya dengan lembut sekali. Kemudian menggenggam tangan-tangan kecilnya. Ganteng banget, mukanya persis banget kayak bapaknya. Ya kalau nggak mirip bapaknya bisa repot dong, Tante, ucap Nadira diikuti kekahan Marsyanda. Natasha juga ikut tertawa sementara Sonia hanya diam. Sonia kembali merasa gelisah, khawatir, deg-degan sampai jantungnya berdetak kencang sekali. Panik sekali melihat kedekatan Marsyanda dan Nadira. Bagaimana bisa mereka seakrab itu seolah sudah bertemu selama bertahun-tahun, padahal kenyataannya mereka baru bertemu berapa kali. Oh ya, sayang, kenalin juga, ini Tante Sonia anaknya Oma Marsyanda, ucap Nadira. Halo Tante Sonia. Sonia mengerjapkan mata dan memaksakan senyum meskipun hatinya sedih sekali. Halo juga Samudra. Ucul banget sih, dengan gemas, Sonia mengelus rambut Samudra. Mereka mengobrol sebentar lalu lanjutkan dengan rapat. Gantian Oma yang pangku ya. Samudra mau nggak dipangku Oma? Marsyanda tersenyum dan mengulurkan kedua tangannya pada Samudra. Samudra mengangguk membuat Marsyanda nyaris menjerit saking bahagianya. Sini sayang sini, Marsyanda memindahkan Samudra dari pangkuan ibunya ke pangkuannya. Oma izin peluk ya soalnya Oma gemes banget sama Samudra. Marsyanda melingkarkan tangan ke depan dan memeluk tubuh bocah manis ini. Tumben Samudra diem aja, biasanya nggak mau dipeluk-peluk. Kadang kalau aku peluk terlalu lama aja dia marah, heran Natasha. Anak kecil tahu mana yang hatinya baik, ucap Marsyanda sambil membuat ekspresi mengejek pada sahabatnya. Natasha berdecak, dan selang beberapa menit tersenyum juga. Melihat Marsyanda tersenyum dan tertawa bersama Samudra membuat hati Natasha bahagia. Marsyanda sudah lama menginginkan seorang cucu. Tapi anaknya belum ada yang ingin menikah. Kembali ke rapat. Kali ini Sonia yang presentasi. Mereka membahas detail rapat kemarin. Kita akan membahas tentang dokter. Keterlibatan beberapa jenis dokter atau profesional kesehatan tertentu dapat memberikan keunggulan dan kepercayaan konsumen. Berikut adalah beberapa jenis dokter yang dapat menjadi pertimbangan kita. Pertama ada, dermatologis. Dermatologis adalah dokter khusus dalam perawatan kulit dan penyakit kulit. Keterlibatan seorang dermatologis dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk skincare kita didukung oleh ahli di bidang perawatan kulit. Kedua, ahli gizi atau dietitian. Kesehatan kulit tidak hanya dipengaruhi oleh produk topikal, tetapi juga oleh aspek-aspek nutrisi. Ahli gizi atau dietitian dapat memberikan panduan tentang makanan dan suplemen yang dapat meningkatkan kesehatan kulit dari dalam. Ketiga, ahli sains kulit. Ilmuwan kulit atau ahli sains kulit memiliki pengetahuan mendalam tentang struktur kulit, bahan-bahan yang efektif, dan teknologi terbaru dalam industri perawatan kulit. Keterlibatan mereka dapat memberikan keunggulan dalam pengembangan produk. Sonia juga sudah menunjuk beberapa dokter yang mewakili 3 bidang itu. Tinggal menunggu informasi lebih lanjut. Untuk skincare yang kita luncurkan adalah sunscreen, serum, dan foundation. Kita fokus dengan 3 produk ini, karena 3 produk itu yang paling sering dipakai. Untuk produk selanjutnya seperti facial wash, bedak, moisturizer, toner dan lain-lain bisa menyusul. Sonia mengakhiri presentasi dan dilanjutkan dengan tanya jawab.
Selesai rapat, mereka berencana makan siang di kafe dekat gedung. Karena lokasinya dekat, mereka hanya perlu menyeberang. Mereka berjalan sambil tertawa. Samudra makin lengket sama Oma Mandaya. Marsyanda tersenyum dan mencium pipi Samudra di gendongannya. Dicium, dipeluk, diunyel-unyel sejak tadi Samudra hanya diam. Membuat Natasha dan Nadira heran. Aku mau turun, aku tidak mau digendong lagi, Samudra akhirnya minta diturunkan. Oke, sayang, Oma turunkan ya, tapi pelan-pelan. Dengan hati-hati Marsyanda menurunkan Samudra sampai kaki kecilnya yang dilapisi sepatu menapak di jalan. Momi, Samudra mendekati Nadira dan berdiri di depan kakinya. Iya, sayang, kafenya ada di depan. Sebentar lagi sampai kok. Sabar ya, tinggal nyebrang aja. Tapi nyebrangnya tunggu mobil berkurang ya. Iya, Momi. Pintarnya, pengen Oma bawa pulang. Marsyanda mengusap rambut Samudra, kamu kalau dilihat-lihat lagi kok agak mirip Opa Handaru ya. Opa Handaru itu siapa? Suaminya Oma. Kalian agak mirip. Natasha tertawa, dan menyenggol mengan Marsyanda. Segitunya ya kamu mau bujuk Samudra supaya mau ke rumah kamu, sampai mirip-miripin dengan Pak Handaru. Marsyanda juga ikut tertawa, serius tahu, wajah mereka mirip. Atau memang cuma perasaan aku aja ya? Jelas cuma perasaan kamu aja. Dari mana usulnya coba Samudra mirip suamimu? Keluarga juga bukan, Natasha menggeleng-gelengkan kepala, sedangkan Marsyanda hanya tertawa. Mereka tertawa sambil terus berjalan beriringan depan belakang juga. Nadira, Sonia, dan Samudra berjalan di depan sementara Natasha dan Marsyanda berjalan di belakang sambil bercanda. Sesekali Nadira juga ikut bercanda bersama mereka. Kecuali Sonia yang melamun. Dia berjalan namun pikirannya melayang kemana-mana. Dia bahkan tidak melihat langkahnya, hanya terus berjalan. Pikirannya kalut. Tidak bisa memikirkan apapun selain ketakutan. Takut semua kebahagiaan ini akan terenggut. Dan detik-detik itu, Sonia mengerjap, belum sempat menyadari apa yang terjadi tiba-tiba tubuhnya terdorong ke depan dan bruk. Tubuh Sonia jatuh di aspal, tersungkur dan merasakan nyeri di siku dan lutut. Namun dia sama sekali tidak memperdulikan rasa sakit itu, ketika menolehkan kepala, Sonia menemukan tubuh ibunya terpelanting dan tergeletak tak berdaya di tanah. Ternyata, selama lamunan Sonia, dia tanpa sadar telah berada di tengah-tengah jalan. Suara deru mobil yang mendekat dengan kecepatan tinggi, Sonia tidak mendengar dan terlambat untuk dihindari. Marsyanda, tanpa ragu, mendorong Sonia keluar jalur mobil yang melaju kencang, mengorbankan dirinya sendiri. Tante Marsyanda, Nadira bergegas berlari ke sana. Marsyanda, begitu juga Natasha yang melangkah mendekat. Sonia langsung bangkit menghampiri mamanya yang sudah dikerubungi beberapa orang.